Bila bunga mekar sekuntum, dipetik di pagi hari. Mem ucapkan Assalamualaikum untuk anak Mem yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berburu ke padang datar, sama-sama di hutan lebat. Mari kita semangat belajar agar kelak jadi orang hebat. Hello my student, how are you? I hope you are in a good health. And before we start our lesson, let us pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Kompetensi dasar 3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tahukah anak-anak, sebelum menjadi sebuah negara seperti saat ini, bangsa kita dulu mengalami banyak sekali rentetan peristiwa. Nah, kira-kira apa ya peristiwanya? Yuk kita simak video berikutnya. Kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya bangsa Eropa atau masa prasejarah. Jauh dari sebelum Indonesia resmi merdeka, para masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor para pedagang masuknya aliran Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia. Diperkirakan Hindu masuk ke Indonesia pada awal abad kedua Masehi yang dibawa pedagang dari Cina dan India. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal berdirinya kerajaan di Indonesia. Di antaranya kerajaan-kerajaan Hindu adalah Kerajaan Salakanegara, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan terakhir Kerajaan Bali. Ajaran Buddha masuk ke Indonesia beriringan dengan masuknya ajaran Hindu ke Indonesia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Di antaranya ada Kerajaan Holling, dan yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah peta sebaran wilayah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tanda segitiga di sini adalah corak kerajaan Hindu. Lingkaran kerajaan bercorak Buddha, sedangkan segi empat kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Pada Pulau Sumatera didominasi kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Pada Pulau Kalimantan didominasi kerajaan bercorak Hindu. Pada Pulau Jawa di sini sama,
kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat, kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Tengah, kerajaan bercorak Buddha di Jawa Timur, dan terakhir kerajaan bercorak Hindu yaitu di Bali. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Tapi Islam bukanlah ajaran yang pertama masuk Indonesia. Banyak teori menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia, salah satunya adalah teori Gujarat. Pada teori ini, Islam dipercaya masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dikenal sebagai sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Di antaranya ada Kerajaan Perlak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Malaka, Kesultanan Demak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Panjang, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Ternate dan Tidore, dan terakhir adalah Kerajaan Banjar. Berikut adalah peta penyebaran Islam pada abad 1 sampai 16 Masehi bersamaan dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka. Sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di Barus, pesisir Sumatera. Jadi, para pedagang dari Jazirah Arab, mereka masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera, yaitu dari Aceh. Sehingga kerajaan Islam pertama di Indonesia ada pada Kerajaan Samudra Pasai. Lalu, apa saja peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Ya, peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam diantaranya ada prasasti, yaitu batu yang dituliskan, ada candi, bangunan, sebuah bangunan, ada masjid, ada relief, dan juga arca. Arca adalah patung yang berbentuk manusia. Nah, ternyata sebelum menjadi sebuah negara kita atau bangsa kita saat itu sudah memiliki sistem pemerintahan masing-masing dalam bentuk kerajaan. Akan tetapi masa itu tidak lama. Datanglah bangsa-bangsa Eropa datang ke negara kita. Apa tujuannya? Yuk kita simak baik-baik. Kondisi bangsa Indonesia ketika masuknya bangsa Eropa, atau kondisi bangsa Indonesia saat mengalami penjajahan dari bangsa Eropa. Selama abad ke-18, Vereeniging Oost-Indisch Compagnie atau disingkat VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Setelah berhasil mendirikan VOC, kelompok pedagang Belanda ini menjadi tertarik untuk menguasai daerah-daerah di Nusantara. Sebagai langkah pertama, VOC berusaha merebut Maluku dari kekuasaan Portugis. Pada tahun 1605, dengan mudah VOC dapat merebut benteng Portugis di Ambon. Benteng ini kemudian diberi nama Victoria.
Peristiwa ini menjadi tonggak pertama penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah berhasil menguasai Ambon pada tahun 1609, VOC mengangkat Gubernur Jenderal pertama Peter Both. Selanjutnya VOC mengincar Jayakarta. VOC ingin mendirikan pusat kekuasaan dan pemerintahannya di wilayah itu. Ketika VOC dipimpin Gubernur Jenderal kedua, yaitu Jan Pieter Zoon, Jayakarta diserang dan dibakarnya. Di atas reruntuhan kota ini, didirikan kota baru dengan nama Batavia pada tahun 1619. Mulai saat itu, VOC dapat mengawasi segala gerak-gerik pelayaran di Selat Sunda dan Selat Malaka, serta dapat melakukan konsolidasi dalam upaya menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Berikut rute pelayaran Belanda ke Indonesia. Belanda adalah negara yang berada di benua Eropa. Negara Belanda masuk ke Indonesia melalui Samudra Atlantik. Dari Samudra Atlantik, ia masuk ke Samudra Hindia. Dari Samudra Hindia, dia masuk ke Indonesia. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama. Belanda menjajah yakni mencapai 340 tahun, dari tahun 1602 hingga 1942. Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selama berada di Indonesia atau selama menjajah Indonesia, Belanda semena-mena terhadap penduduk Indonesia. Dia membuat sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, di mana memaksa penduduk untuk membayar pajak menggunakan barang-barang hasil tanaman pertanian yang dapat dijual di pasaran Eropa, seperti kopi, tebu, nila, kayu manis, dan lain-lain. Ada juga kerja rodi, di mana penduduk dipaksa bekerja membuat jalan, membangun pangkalan laut, dan lain-lain. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928, para pemuda berkumpul dan membuat sebuah Kongres Pemuda Indonesia, yang mana hasil Kongres Pemuda tersebut menghasilkan 3 pernyataan, yaitu Sumpah Pemuda, yang isinya, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, Jepang sedang berperang melawan sekutu, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, dan Belanda. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menginginkan kawasan Asia termasuk Indonesia tunduk terhadap Kaisar Jepang. Untuk itu, berarti Jepang harus menghadapi Belanda yang sedang berkuasa di Indonesia. Jepang kemudian menyerang Indonesia. Dengan serangan singkat, Belanda pun mengalami kekalahan. Atas kekalahan ini, Belanda diusir dari Indonesia. Setelah berhasil menduduki Indonesia, Jepang mulai memanfaatkan bangsa Indonesia dan sumber daya alamnya untuk keperluan perangnya. Dari sinilah penderitaan bangsa Indonesia semakin bertambah berat. Jepang masuk ke wilayah Indonesia dengan harapan mendapat simpati dari bangsa kita untuk membantunya melawan sekutu. Jepang menyatakan dirinya sebagai saudara tua bagi rakyat Indonesia. Jepang menggembar-gemborkan semboyan 3A yang berbunyi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Akan tetapi, pada 6 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh Amerika, sehingga meratakan seluruh kotanya. Dan pada 9 Agustus 1945, kembali Amerika membom kota Hiroshima di Jepang. Saat Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya,
Indonesia, mereka bersatu meminta para tokoh atau para pemimpin negara, pemimpin Indonesia untuk cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan. Sehingga mereka langsung menyiarkan berita kekalahan Jepang dan meminta kepada golongan tua untuk membacakan proklamasi kemerdekaan, yang mana kemerdekaan sudah ada di depan mata. Kemerdekaan itu harus diraih dan harus digapai. Anak-anak, begitulah kondisi bangsa kita dari masa prasejarah sampai masa penjajahan. Kalau dipikir-pikir, beruntung sekali ya kita yang sudah lahir setelah masa kemerdekaan. Kita bisa melanjutkan perjuangan para pejuang dengan semangat belajar dan juga untuk meraih masa depan. Oke, anak-anak, untuk pembahasan proklamasi akan kita bahas pada next pertemuannya ya.